Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para petani dan para petambak muda ya. Kita kembali lagi ke tambak dan kali ini kita bahas tentang amonia ya teman-teman ya. Jadi dari semua parameter kualitas air yang mempengaruhi udang, kontrol kadar amonia adalah yang paling penting teman-teman setelah oksigen. Jadi posisi amonia itu ada di urutan kedua setelah oksigen teman-teman. Makanya amonia ini, kontrol kadar amonianya ini menjadi sangat penting gitu teman-teman. Nah, amonia dapat menjadi racun yang mematikan bagi udang apabila dibiarkan menumpuk di dasar tambak dalam jumlah yang banyak teman-teman, kayak gitu. Amonia adalah senyawa kimia yang dengan rumus NH3 teman-teman. Tiganya kecil ya di bawah ya. Nah, senyawa ini biasanya didapat berupa bau yang tajam yang khas dengan ciri-ciri tidak berwarna, namun baunya menyengat teman-teman. Tapi bukan kentut, gitu ya. Oke. Nah, dari mana sih asal amonia itu teman-teman ya? Ternyata sumber utama daripada amonia itu adalah dari ekskresi udang atau ikan itu sendiri teman-teman. Ekskresi itu pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh ikan teman-teman ya. Saat ekskresi, jumlah amonia yang dikeluarkan selaras dengan kuantitas dan kualitas protein yang ada di dalam pakan. Amonia itu juga berasal dari difusi teman-teman ya, perpindahan zat dan juga sedimen atau proses pengendapan material yang dibawa oleh air. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan atau mengontrol kadar amonia? Pengendalian amonia tidak bisa atau tidak dapat dilakukan secara drastis teman-teman, atau secara langsung ya, secara tiba-tiba gitu ya, dikarenakan ikan itu sangat sensitif dengan perubahan yang mendadak yang terjadi pada air, karena otomatis pH air akan berubah kayak gitu teman-teman ya. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengurangi kuantitas pakan teman-teman. Jadi kalau sehari ini biasanya ya kita kasih makan misalkan sekilo ya, jadi selanjutnya dikurangi dulu, misalkan setengah atau 3/4 gitu teman-teman. Yang kedua, peningkatan aerasi. Aerasi dapat merubah difusi amonia dari air ke udara. Jadi difusi itu dapat merubah atau dapat mempercepat perpindahan zat amonia dari air ke udara teman-teman, kayak gitu. Yang ketiga, pengapuran kolam atau tambak teman-teman. Jadi pengapuran kolam atau tambak itu dapat menurunkan pH yang sangat ekstrim ya, terutama di sore hari ketika fraksi total amonia dalam bentuk beracun kadar tinggi. Lalu yang keempat, pemupukan dengan fosfor teman-teman. Jadi sebagian besar amonia itu diekskresikan oleh ikan, diambil oleh ganggang, sehingga apapun yang meningkatkan pertumbuhan alga dapat meningkatkan penyerapan amonia. Langkah selanjutnya bisa dengan penambahan bakteri teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa amonia itu terakumulasi di tambak karena tidak cukupan bakteri yang hadir. Maka kita bisa tambahkan bakteri, terutama bakteri yang akuatik ya teman-teman ya. Jadi amonia ini sebenarnya perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kenapa ikan-ikannya mati? Terus kenapa ikan-ikannya tiba-tiba dimakan burung karena dia biasanya berenang di dasar ya, di dasar tambak gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan kira ikan-ikan kita itu mati, udang-udang kita mati itu disantet orang teman-teman. Jangan kira ya, jangan beranggapan seperti itu. Nah, karena kontrol kadar amonia itu juga yang sangat penting tidak kita perhatikan gitu teman-teman. Oke ya, gitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sukses dan
Semoga menjadi petambak yang hebat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.